Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja OMKP Jemaat Bukit Sekoli Kota yang berada di rumah dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semua. Kematian dan kebangkitan Yesus membawa kehidupan baru bagi kita dan membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Syukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Dalam situasi yang sulit saat ini pun Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Engkau berdaulat atas segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan puji-pujian dan sembah kami pagi-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami alaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, sebab bagi Dia segala kemuliaan, kehormatan, keagungan sampai selama-lamanya. Dia Yesus lama di bagimu, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya yang Dia angkatku jadi anaknya. Damai di dalam hidup bagi Dia sembahku hanya yang segalanya bagi Dia segala pujian Mari kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh-Nya yang kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin.
ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya pada para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara jemaat yang beribadah di rumah dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita, karena penebus kita adalah Allah yang hidup. Saya undang jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara jemaat yang berada di rumah dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saatnya kita masuk dalam ruang pengakuan dosa. Ada waktu teduh untuk kita merenungkan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ada waktu teduh kita menaikkan doa pengampunan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, baik secara pribadi, baik bersama keluarga, kita naikkan doa kita, mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat.
Terima kasih ya Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Engkau mati dan bangkit bagi kami Tuhan, sehingga kami layak untuk datang menghampirimu. Kami layak untuk datang masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengampunan dan kasih yang besar yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan kita, karena oleh kuasa darah-Nya kita boleh ditebus. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosa-Mu, keputusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya.
bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, lahir dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari darah Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah persembahan syukur kita menjadi sebuah tanda kasih kita kepada Tuhan. Dan persembahan yang terbaik bukan tentang jumlahnya, namun firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mari kita berikan persembahan kita sambil menyanyikan pujian, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang berada di rumah dan umat Tuhan dimanapun berada, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, berkat Paskah yang terindah bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini sambil menyiapkan hati kita untuk menerima berkat. Kau beri kami hidup
Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur lainnya. Karena itu, mari kita membacakan dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita mempersembahkan persembahan persepuluhan kita serta persembahan ucapan syukur kita saat ini. Mari kita sambil mempersembahkan persembahan kita naikkan pujian ini. Kuasa maut telah dikalahkan, Yesus bangkit dan Dia hidup. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang beribadah di rumah maupun dimanapun kita berada, firman Tuhan sebagai khotbah pada hari ini yaitu dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami bisa merayakan Paskah. Kami telah membaca firman-Mu Tuhan. Bekerjalah di hati kami, tuntunlah kami oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami dan mengerti makna kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang lemah ini, kuatkan dan teguhkanlah. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat Paskah. Hari ini kita bersama seluruh umat Kristen di dunia merayakan Paskah. Bagi umat Kristen, Paskah adalah peringatan penting tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang membebaskan umatnya dari belenggu perhambaan dosa dan maut. Orang Israel juga merayakan Paskah seperti di Perjanjian Baru, dan bagi mereka Paskah adalah peristiwa mengingat pembebasan yang dilakukan Tuhan kepada mereka dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada banyak tanggapan tentang kebangkitan Yesus. Ada yang berkata, dan mungkin ini di luar dari kekristenan, tidak mungkin Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Bukankah Yesus mati pada hari Jumat? Masa hari ketiga disebut hari Minggu? Belum sampai 72 jam. Bapak Ibu yang terkasih, melalui pemahaman firman hari ini, saya mau luruskan pemahaman ini. Memang benar, kalau kita berpikir secara pemikiran orang Indonesia, di dalam menghitung hari, memulai hari, maka hari itu bukanlah hari ketiga sejak hari Jumat. Tetapi kalau kita berpikir bagaimana orang Israel menghitung dan memulai hari, maka akhirnya kita mengerti memang hari Minggu adalah hari ketiga. Mengapa demikian? Orang Yahudi memulai hari dari jam 6 sore hingga 6 sore besok, sehingga hari
sampai hari Sabtu lewat jam 6 sore Jumat. Hari Sabtu dimulai jam 6 sore Jumat sampai jam 6 sore Sabtu. Dan hari Minggu dimulai jam 6 sore Sabtu hingga jam 6 sore Minggu. Sehingga hari pertama adalah hari Jumat, hari kedua adalah hari Sabtu dan Sabat, dan hari ketiga adalah hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, di rumah dan dimanapun. Tema Paskah kita hari ini, sebagaimana tema Paskah dari PGI, yaitu kebangkitan Yesus membawa harapan baru. Jika kebangkitan Yesus membawa harapan baru, apa seharusnya yang perlu kita perbuat sebagai umat yang sudah percaya kepada Yesus? Maka yang pertama yaitu milikilah pengharapan itu. Bertahanlah pada pengharapan. Perjuangkanlah pengharapan itu. Pada firman Tuhan di Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, di situ dijelaskan pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan beberapa wanita lain pergi ke kuburan Yesus. Hanya satu harapan di dalam hati mereka, yaitu melihat tubuh Yesus dan meminyaki tubuh Yesus. Bapak Ibu, ini adalah tradisi Yahudi bahwa keluarga berkewajiban meminyaki tubuh bagian dari orang yang mereka kasih yang sudah meninggal dunia. Dan kalau kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan, ini bukan hal yang biasa. Ini adalah tindakan yang banyak menimbulkan resiko. Mungkin kita berkata, apa hal-hal yang membuat mungkin beresiko? Kalau mereka ke kuburan Yesus sudah dijaga dengan ketat oleh serdadu-serdadu Romawi. Jika mereka ke kuburan Yesus, pintu kuburan Yesus sudah ditutup dengan batu besar. Kalau mereka ke kuburan Yesus jauh dari perumahan penduduk. Sehingga sebenarnya ini hal yang banyak resiko. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita baca di Markus pasal 16, di perjalanan perempuan-perempuan ini saling berkata, siapakah yang membantu kita menggulingkan batu nanti? Bapak Ibu yang terkasih, benar yang dikatakan. Pengharapan memang memberi pengaruh besar di dalam kehidupan setiap orang. Jika seseorang memiliki pengharapan besar, maka dia mampu menghadapi kesulitan dengan semangat. Tetapi sebaliknya, jika seseorang putus asa di dalam kesulitan, maka dia akan berhenti bertindak atas kesulitan. Semangat yang patah keringkan tulang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sikap Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya patut menjadi perenungan bagi kita. Walaupun mereka menghadapi kesulitan, tetapi mereka masih ada pengharapan, yaitu pergi melihat, meminyaki tubuh Yesus. Dan ketika pengharapan mereka yang sederhana itu mereka pertahankan, mereka perjuangkan dan terwujud, maka hasilnya mereka menyaksikan mujizat. Mujizat itu adalah pintu kubur sudah terguling, malaikat Tuhan justru ada di sana, serdadu yang lemah karena ketakutan, dan mampu mereka berbicara, bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, situasi yang sulit justru membuat mereka berpengharapan, dan Yesus menyatakan mujizatnya. Sikap dari Maria Magdalena dan beberapa perempuan ini
mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita hendaknya memiliki pengharapan sekalipun ada masa-masa yang sulit pada masa sekarang. Tentu sekarang pertanyaan, mengapa mereka masih tetap berpengharapan padahal kesulitan sedang terjadi? Ini sebenarnya Bapak Ibu akibat dari terbangunnya persekutuan yang erat mereka dengan Yesus selama ini, sehingga kesulitan tidak memupuskan harapan mereka kepada Yesus yang sudah mereka percayai selama ini. Demikian juga kita Bapak Ibu. Jika kita membangun pergaulan yang erat, persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus, maka Dia membuat kita menjadi pribadi yang mampu berpengharapan di tengah kesulitan. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita bangunlah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena jika terus kita bangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan Tuhan akan menjawab setiap kesulitan kita lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus membawa harapan baru. Maka hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya yang kedua adalah pengharapan yang sudah kita miliki, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sesuai dengan perintah Yesus dan perkataan malaikat pada perikop ini ayat 7 dan 10. Memang ada banyak kita dengar yang menyangkal tentang kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Ada yang berkata Yesus itu tidak bangkit, tapi dia diculik oleh murid-murid. Ini tidak benar. Mustahil murid-muridnya menculik tubuh Yesus, padahal saudara sudah menjaga ketat kubur itu. Ada juga yang berkata Yesus itu tidak mati, tapi dia hanya pingsan, sehingga di dalam kuburnya dia menjadi pulih dan akhirnya hidup lagi. Ini juga tidak benar. Tidak mungkin Yesus yang sudah babak belur, sudah dicambuk, sudah dipaku dengan duri dan berbagai hal, bisa melayani 40 hari ke depan. Ada lagi yang berkata bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas Iskariot. Tentu ini juga lebih tidak masuk akal. Bagaimana Yesus di dalam perkataannya bisa diucapkan oleh Yudas perkataan itu? Masuk akalkah Yudas berkata di kayu salib seandainya benar, Bapa ampunilah mereka? Mustahil kata-kata pengampunan ada keluar di mulut seorang Yudas Iskariot. Tentu yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang mungkin menimbulkan masalah, kebencian. Dan ada juga yang berkata, sebenarnya kebangkitan Yesus itu hanya halusinasi dari para murid. Bapak Ibu yang terkasih, justru kebangkitan Yesus sudah disaksikan para murid, perempuan-perempuan hingga 500 orang. Ketika Paulus menulis firman Tuhan, masih ada orang yang melihat Yesus yang sudah bangkit dan Yesus yang melayani. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jika banyak muncul sekarang yang mengatakan tidak benar, yang menyangkal kebenaran tentang kebangkitan Yesus, itu bukan hal yang baru. Sejak dulu, bahkan kalau kita baca Bapak Ibu di Matius 28 setelah perikop ini ayat 11, ada diskusi mahkamah agama, pemuka agama kepada serdadu, menyogok serdadu yang menjaga kubur Yesus dengan berkata, katakan Yesus tidak bangkit, tapi Yesus diculik. Karena itu hari ini Bapak Ibu kita merayakan Paskah. Hari ini kita memproklamirkan iman kita bahwa kita percaya Yesus sudah bangkit. Kita punya harapan baru. Kita sudah percaya. Kita percaya Yesus sudah bangkit. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, kita perlu memberitakan kebangkitan. Mengapa kita perlu memberitakan kebangkitan? Karena Yesus sudah memerintahkan. Mengapa kita perlu memberitakan kepada orang lain? Karena ini adalah bukti kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus. Mengapa kita memberitakan kebangkitan Yesus? Karena ini
terjadi itu. Karena inti pemberitaan kekristenan Bapak Ibu, yaitu berita tentang kematian dan berita tentang kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, ketika kita sudah mengaminkan di dalam hati kita bahwa hari ini kita semakin diteguhkan oleh iman kepercayaan kita, Yesus sudah bangkit, maka yang perlu kita lakukan yang pertama, mari kita ajak saudara-saudara kita yang kita kasih di sekeliling kita. Mari kita ajak mereka untuk bangkit di dalam pengharapan kepada Yesus yang sudah bangkit. Mungkin sekarang di dalam kesedihan, di dalam kesulitan, di dalam kekhawatiran, kita yang sudah teguh, mari kita bangkitkan iman mereka kepada Yesus yang sudah bangkit. Yang kedua, kita sebagai orang percaya yang sudah mempercayai dengan tegas bahwa Yesus sudah bangkit, mari kita juga memperteguh iman kita dengan berkata, Tuhan, aku sudah percaya kepadamu, maka Engkau yang membangkitkanku kelak ketika Engkau datang pada kedatanganmu yang kedua, dan tempatkanlah aku di surga, yaitu Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru. Yang ketiga yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah berpengharapan dengan teguh, yaitu ketika kita melihat di sekeliling kita, termasuk yang terjadi di dunia sekarang, terjadi kekhawatiran, kegoncangan di seluruh dunia, bahkan sampai di Indonesia karena masalah virus COVID-19. Tentu kita sebagai orang yang percaya, orang yang berpengharapan, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita memperteguh kepercayaan. Mari kita berpengharapan kiranya Yesus campur tangan dalam penanganan ini. Tuhan memakai pemimpin yang luar biasa. Tuhan memimpin tim medis dengan luar biasa dan seluruh yang bekerja dalam hal itu, sehingga terjadi penanganan yang benar dan nama Yesus dimuliakan. Dan berikutnya Bapak Ibu yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah berpengharapan, yaitu mari kita juga terus berdoa, terus berpengharapan, meminta kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, bangkitkanlah pengharapan kami, bangkitkanlah iman kami, bangkitkanlah generasi kami, supaya bumi terus memuji nama-Mu, sehingga firman-Mu tergenapi, semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku menyembah Engkau Yesus di atas segala raja. Amin. Ayat hafalan kita dari Matius pasal 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau telah memberikan kami pengharapan baru dengan kebangkitan. Kami menjadi orang yang tidak patah semangat, tapi kami menjadi orang yang berpengharapan dan terus berjuang pada pengharapan. Supaya kami menjadi pribadi yang mampu bergaul akrab dengan dalam keseharian, sehingga Engkau melawat kami dan menyatakan mujizat. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa membagikan pengharapan kami kepada semua orang, sehingga banyak orang menjadi bangkit karena kebangkitan-Mu, bangkit dari keterpurukan dan bangkit dari kesedihan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang beribadah, dimanapun berada, di rumah dan dimanapun. Berkatilah mereka Tuhan, lindungi, jagai, dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang memberkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, supaya nama-Mu dimuliakan. Masalah yang sedang dihadapi pada saat ini, kami mau Tuhan Engkau campur tangan dalam penanganan ini, sehingga nama-Mu dimuliakan dan terjadi penanganan yang tepat demi kemuliaan nama-Mu di surga dan umat-Mu yang Engkau kasihi di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus.
inilah doa dan permohonan kami. Berkati kami seluruhnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Allah kami yang telah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang beribadah di rumah dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, ibadah kita hampir usai. Tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan kita, karena kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan menaikkan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok.